Tentu tidak ada yang menyangka akan terjadi seperti ini. Betul Tadinya sekali. berniat untuk ikut pesta, makan-makan, Senang-senang ya, bersenang-senang, betul. ternyata berakhir dengan insiden seperti ini yang berujung maut. Kita akan bergabung dengan rekan kami Taufik Hidayat di Garut, Jawa Barat untuk mengupdate bagaimana update terkini peristiwa tersebut. Selamat pagi, Taufik. Bagaimana update terkini dari peristiwa ini? Apakah polisi sudah memberikan keterangan mengenai kasus ini? Baik, informasi yang dapat saya perbarui pasca insiden meninggalnya 3 warga, 2 warga sipil dan 1 anggota polisi di tempat saya mengabarkan, tepatnya di belakang saya ini merupakan pintu gerbang bagian barat gedung pendopo yang dijadikan tempat salah satu acara kegiatan pesta rakyat hajatan wakil bupati atau pernikahan wakil bupati dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan semalam hingga dini hari tadi bahwa Kapolda Jawa Barat telah melakukan olah TKP. Beliau ikut menyaksikan proses identifikasi TKP yang ada di belakang saya ini yang dilakukan oleh Inapis Polda Jawa Barat dan Inapis Polres Garut. Sehingga Polda Jawa Barat atau kasus ini akan didalami, termasuk akan mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dan segera memanggil beberapa saksi, termasuk siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa meninggalnya 3 orang di lokasi ini. Dan informasi lebih lanjut yaitu ada 26 warga sipil yang masih atau yang dinyatakan mengalami luka-luka dan sempat dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Dr. Selamat. Namun hingga semalam informasi dari rumah sakit tinggal 14 orang yang masih harus menjalani observasi atau perawatan di IGD tersebut, sehingga sisanya sudah bisa pulang. Untuk para korban sendiri, untuk korban meninggal seluruhnya telah dimakamkan. 1 di wilayah Kelurahan Cuci, kemudian 1 orang yang merupakan anggota Polri di wilayah perbatasan Cilawu, dan 1 orang lagi yang merupakan ibu dewasa yaitu berada di Kecamatan Sukawening. Mereka semuanya langsung dimakamkan karena memang pihak keluarga tak ingin menunda-nunda proses pemakaman yang akan dilakukan oleh para keluarga. Dan pagi ini juga informasinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut terkait siapa-siapa saja termasuk panitia yang memang perlu dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian, tapi yang pasti penyelidikan dilakukan oleh Polda dan Polres. Dan di belakang saya tidak diberi garis polisi sehingga masyarakat masih bisa lalu lalang di belakang saya untuk mengakses dari Jalan Cimanuk menuju area alun-alun Kota Garut. Demikian. Taufik, kami penasaran Taufik, apakah pihak panitia sebelumnya tidak mengantisipasi terkait membeludaknya rakyat begitu yang ingin mengikuti acara pesta rakyat ini, atau memang sebelumnya sudah ada antisipasi dari pihak panitia? Baik, sesuai informasi yang didapat bahwa memang sebelum pesta rakyat yang dilakukan pada pukul 13.30 Jumat kemarin tersebut, saya sempat bertanya terutama ke aparat yang berjaga atau yang bersiaga yang mengamankan kegiatan ini. Saya sempat bertanya bahwa apakah pembagian makanan gratis ini dilakukan secara kupon atau bebas. Mereka tidak tahu apakah diberi kupon atau tidak, sehingga pengamanan pun mulai diperketat dengan menurunkan 404 personil gabungan TNI Polri, namun memang tidak ada barikade-barikade yang memang dipersiapkan. Sehingga informasi yang lain juga menyebutkan disebar melalui media sosial, influencer, hingga para pegiat akun media sosial lainnya, bahwa masyarakat bebas masuk ke area pendopo untuk berburu makanan gratis yang disediakan oleh panitia hajatan wakil bupati yang juga
baru menikah pada hari Rabu yang lalu. Seperti itu. Ya, Taufik, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga para korban ini? Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak pemerintah atau penyelenggara? Sempat berkomunikasi memang betul sekali kemarin di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut, salah satu keluarga korban meninggal yang berada di wilayah Garut Kota. Dan ia masih saat saya komunikasi memang masih shock dan saya pun tidak terlalu menggali informasi, namun yang pasti korban tersebut atau anak dari ibu tersebut meninggalkan area yang merupakan aman dan orang tua tersebut tidak tahu anaknya ikut mengantre dengan warga lain, sehingga saat mengetahui anaknya menjadi salah satu korban, sang ibu yang merupakan pedagang UMKM di wilayah alun-alun ini kaget dan langsung melihat ke kamar jenazah. Dan memang saat ditanya apakah sudah ada harapan terhadap pemerintah ataupun keinginan lain pasca insiden ini, orang tua korban masih belum bisa menjawab seperti itu. Akan tetapi Gubernur Jawa Barat semalam juga meninjau para korban selamat di RSUD Dr. Slamet dan ia berjanji akan memberi uang duka termasuk telah melayat ke rumah duka seluruh korban. Demikian. Baik, terima kasih laporan langsung Taufik Hidayat dari Garut, Jawa Barat. Ya. Kita harapkan peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Betul ya. sekali, Harus ada ya. antisipasi sebelum menggelar hajatan besar-besaran seperti ini yang melibatkan masyarakat. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Taufik.